Nabi. Surgoi sondangi rohana bide tuharalas ni roha. Masa patupahon pinodahon ni hatamu satu hami ma rohamu. Tuhan di Batama nami nama bangsa di Bandung Hijau, puji-pujian yang beliau melaksanakan bertukar sebab kami terdepan nama Ruye di asing holong roham, malu di kami di panggung itu kami di Papua asing roham dohan son anggota pas arisan banda pertemuan namion nalawa pasang apenho mahiti nama kolong dengan nami nang dahon nami sawadik sian hatami ho male Tuhan nama dongani asa hadak nanai pasatan kami boyo tu sami marparbue di pagudi turunan asatay matol kong yang major malibagasan ko anakmu Tuhan Yesus belahan amin. Jadi next renungan saya ambil dari Yeskil 36 ayat 27. Demikian firman-Nya. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nabi Yeskil menyampaikan firman Allah kepada kaum Israel di dalam pembuangan yang mengalami penderitaan karena telah diperlakukan sewenang-wenang oleh bangsa-bangsa di mana mereka dibuang. Memang Allah sendirilah yang telah menghukum mereka dengan mengutus bangsa asing membawa mereka ke pembuangan. Namun api kecemburuan Allah telah menyala atas bangsa-bangsa asing tersebut karena telah memperlakukan mereka dengan tidak pantas. Sehingga nama Allah Israel telah tercela dan dinajiskan. Oleh karena itu Allah sendiri akan bertindak untuk menguduskan namanya di antara bangsa-bangsa maupun atas umat Israel yang sama-sama telah menajiskannya. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui dan juga supaya bangsa Israel sendiri sadar bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup dan perkasa. Ia tidak akan membiarkan namanya dinajiskan dan bahwa Israel adalah milik kepunyaannya. Maka Allah sendiri akan menjemput mereka dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari semua negeri, membawa mereka kembali ke tanah mereka. Allah akan memberikan rohnya diam di dalam batin mereka dan membuat mereka hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Allah dan melakukannya. Hati yang baru adalah janji Allah yang akan diberikan kepada umat Israel yang telah dipulihkan. Pemulihan Israel bukan sekedar secara jasmania dan status sosial maupun secara politis dari budak jajahan dan penderitaan menjadi merdeka dan melepas dari tekanan bangsa asing
kembali menempati negeri yang telah diduduki atau dirampas bangsa lain. Tetapi yang terutama adalah pemulihan rohania, yakni mencakup hati yang baru dan roh yang baru. Pemulihan Israel merupakan pemberian Allah, bukan atas usaha sendiri sebagai hasil perjuangan dan prestasi manusiawi. Pemulihan adalah karya Allah atas umat manusia dan dunia yang telah lebih dahulu menjadi proses pembersihan melalui pengalaman penderitaan. Pengalaman penderitaan itu sendiri akan menghasilkan pertobatan menjadi bersih kembali. Allah memberikan rohnya di dalam hati yang bersih dan diri orang yang telah dipulihkan sehingga menjadi baru. Hati yang baru hanya ada pada hidup yang telah diperbarui. Sebab roh Allah tidak dapat diam di dalam hati yang kotor dan hidup orang yang cemar. Untuk hati yang baru kita harus dipulihkan terlebih dahulu dan bertobat. Saudara-saudara yang kekasih, maka di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita menghadapi suatu pergumulan, itu salah satu cara Tuhan mengajak kita untuk kembali lebih dekat kepadanya. Jadi Tuhan tidak memberikan cobaan itu kepada kita kalau kita tidak dianggap mampu. Jadi mari di dalam perjalanan hidup kita ini kita berikan hati, pikiran kita, waktu kita untuk memuliakan Tuhan, terutama di dalam pengumuman pas. Kira-kiranya dengan kasih sayang kita sesama pemparan si Raja Permahan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih waktu yang Tuhan berikan, firman-Mu yang telah kami sampaikan dapat berbuah dalam kehidupan kami, membuat kami lebih dekat kepadamu. Walaupun di dalam perjalanan hidup kami Tuhan mengizinkan percobaan kepada kami, kiranya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terimalah doa kami yang kurang sempurna ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita nyanyi ayat 2 lagu yang tadi. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, biarlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita kini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.